Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat pagi kepada peserta PIR PDPI Bogor, kepada para pembicara, dan seluruh panitia PIR PDPI Bogor. Perkenalkan, nama saya Dr. Priska Duana Putri, spesialis paru. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan topik yang berjudul Treatment of Bone Metastasis in Lung Cancer. Kanker paru merupakan keganasan yang paling sering menyebabkan kematian paling tinggi berdasarkan dari data Globokan tahun 2020. Sebagian besar, yaitu lebih dari 60% pasien kanker paru dideteksi pada stadium yang lebih lanjut. Metastasis jauh pada pasien kanker paru dapat menyebabkan kematian pada pasien kanker paru. Lokasi paling sering metastasis yaitu di otak, tulang, liver, dan juga kelenjar adrenal. Berikut data mengenai pasien kanker, yaitu pada tahun 2017, kanker merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah penyakit kardiovaskuler, dan dia peringkat di atas dari respiratory disease dan juga lower respiratory infection. Data dari WHO atau Globokan tahun 2020 dapatkan pada seluruh populasi, jumlah kasus baru pada tahun 2020, yaitu insiden paling banyak adalah kanker payudara, kemudian dilanjutkan dengan kanker paru yaitu sebanyak 11,4%. Sedangkan untuk jumlah kematian pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan, kanker paru merupakan penyebab paling banyak kematian akibat kanker, yaitu sebanyak 18%. Sedangkan dari data di Indonesia, insiden terbanyak kanker pada perempuan yaitu kanker payudara, sedangkan kanker paru urutan peringkat kelima insiden terbanyak. Sedangkan pada laki-laki di Indonesia, insiden terbanyak kanker yaitu kanker paru yaitu sebanyak 20,1 penduduk 20,1 tiap 100.000 penduduk. Di sini kita lihat bahwa angka mortalitas pada kanker di Indonesia yaitu paling banyak adalah kanker payudara. Sedangkan kanker paru menempati peringkat ketiga untuk angka mortalitas tertinggi akibat kanker di Indonesia. Sekarang saya bahas mengenai metastasis tulang. Metastasis tulang merupakan tumor malignan dari jaringan atau dari organ di luar tulang. Metastasis sendiri merupakan gambaran klinis gambaran biologis pada sel tumor yang bersifat ganas. Tulang merupakan tempat yang paling sering terjadinya metastasis, yaitu urutan ketiga setelah metastasis di paru dan juga liver. Data dari American Cancer Society menyebutkan bahwa terdapat 400.000 kasus baru metastasis tulang yang didiagnosis di Amerika Serikat setiap tahunnya. Kanker prostat dan juga kanker payudara itu paling berperan terhadap banyaknya metastasis tulang yaitu sebanyak di atas 70%. Sedangkan untuk insiden metastasis tulang pada kanker paru yaitu sebanyak 30 hingga 40%. Kondisi metastasis akan menyebabkan peningkatan morbiditas dan juga penurunan kapasitas fungsional pasien dan penurunan kualitas hidup pasien. Selain itu, metastasis tulang akan menurunkan median survival pasien. Median survival pasien kanker paru dengan metastasis tulang yaitu hanya 6 hingga 7 bulan. Sedangkan pada pasien kanker payudara dan kanker prostat dapatkan median survivalnya lebih lama yaitu 12 bulan hingga 53 bulan. Pada beberapa studi didapatkan bahwa metastasis tulang pada pasien kanker paru merupakan faktor prognostik terhadap survival atau angkatan hidup pasien kanker. Selain itu, pasien kanker paru yang mengalami metastasis tulang dan lebih dari satu skeletal-related event seperti fraktur patologis, hiperkalsemia, atau radioterapi atau tindakan bedah pada tulang akan menurunkan median survival hingga 50%. Aspek klinis dari bone metastasis yaitu timbulnya gejala atau morbiditas yang terkait dengan metastasis tulang. Ini kita sebut sebagai skeletal related event. Yang termasuk skeletal related event yaitu fraktur patologis, radioterapi dan tindakan bedah terhadap metastasis tulang, spinal cord compression dan juga hiperkalsemia. Kondisi SRE pada pasien dengan metastasis tulang yaitu paling sering lebih dari 50%.
Terdapatnya SRE ini akan menyebabkan hilangnya mobilitas dan juga fungsi sosial pasien, penurunan kualitas hidup pasien, serta peningkatan beban biaya. Kondisi fraktur patologis yang merupakan salah satu dari SRE terjadi pada 10-30% pasien kanker, sedangkan pada pasien kanker paru yaitu sebanyak 10%. Nyeri pada tulang merupakan nyeri yang paling banyak pada pasien kanker dan biasanya disebabkan oleh metastasis tulang. Kondisi SRE yang lain adalah hiperkalsemia yang merupakan salah satu penyebab komplikasi metabolik paling banyak pada keganasan. Kondisi hiperkalsemia yang moderate hingga severe akan menyebabkan gangguan gastrointestinal, ginjal, sistem saraf. Selain itu pada kondisi yang lebih lanjut, hiperkalsemia dapat menyebabkan aritmia jantung dan juga gagal ginjal akut. Kondisi hiperkalsemia akan memberikan prognosis yang buruk dengan median survival yaitu hanya 10 hingga 12 minggu. Berikut adalah proses metastasis tulang pada kanker paru. Jadi, sel-sel kanker akan kekurangan interaksi antar selnya sehingga dia akan menginvasi ke pembuluh darah, kemudian akan bersirkulasi dalam pembuluh darah sebagai circulating cell tumor, kemudian dia akan menuju ke lokasi metastasis yaitu tulang yang terdapat bone marrow-nya dengan bantuan dari molekul adhesi. Keterlibatan neoplastik pada tulang disebabkan karena terjadinya disregulasi dari proses remodeling tulang yang normal. Seperti kita tahu, untuk proses remodeling tulang yang normal itu terjadi keseimbangan antara fungsi resorpsi yang dilakukan oleh osteoklas dengan fungsi deposit tulang yang dimediasi oleh osteoblast. Interaksi antara sel tumor dengan kondisi pada tulang akan menyebabkan siklus berulang antara sel tumor dengan aktivitas osteoklas yang akan menyebabkan resorpsi tulang. Resorpsi tulang ini sendiri akan menyebabkan pelepasan dari matriks tulang yang mengandung banyak faktor pertumbuhan dan juga sitokin yang akan meningkatkan pertumbuhan sel tumor. Berikut adalah siklus berulang interaksi antara sel tumor dengan komponen osteoblast dan juga osteoklas. Di sini kita lihat bahwa sel tumor akan mengekspresikan parathyroid hormone related peptide dan juga interleukin 8, sehingga osteoblast akan mengekspresikan reseptor activator of nuclear factor kappa beta ligand yang kita sebut sebagai rang ligand. Nanti dia akan berikatan dengan reseptornya pada osteoklas yang imatur. Interaksi antara rang ligand dengan reseptornya akan menyebabkan aktivasi osteoklas dan osteoklas akan menyebabkan resorpsi tulang. Resorpsi tulang sendiri ini nanti akan menyebabkan pelepasan matriks tulang yang mengandung banyak faktor pertumbuhan seperti growth factor yang transforming growth factor dan juga insulin growth factor. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan sel tumor sehingga akan menyebabkan proliferasi dan progresi dari sel tumor itu sendiri. Untuk tipe metastasis tulang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lesi osteolitik, lesi osteoblastik atau sklerotik, dan juga yang terakhir adalah tipe campuran. Untuk tipe yang osteolitik itu memiliki karakteristik destruksi dari tulang yang normal. Proses osteolitik ini dimediasi oleh osteoklas dan bukan merupakan efek langsung dari sel tumornya. Faktor yang berperan yaitu adalah produksi dari parathyroid hormone related peptide yang dihasilkan oleh sel tumor dan juga aktivasi atau interaksi antara rang ligand dengan reseptornya yang akan menyebabkan aktivasi dari osteoklas sehingga menyebabkan resorpsi tulang. Kondisi kanker yang memberikan gambaran lesi litik atau osteolitik yaitu paling sering pada pasien dengan multiple myeloma, breast cancer, renal cell carcinoma, melanoma, non-small cell lung cancer, dan masih banyak kanker yang lainnya. Berikut adalah gambaran dari lesi dari radiologis. Di sini kita lihat ini gambaran tulang yang normal. Pada lesi litik ini terdapat penurunan densitas tulang. Untuk lesi yang kedua untuk metastasis tulang yaitu lesi osteoblastik atau sklerotik yang memiliki karakteristik deposisi dari komponen tulang. Untuk mekanismenya sendiri masih belum bisa dipahami, kemungkinan besar karena faktor dari transforming growth factor, PSA maupun core binding factor alpha yang akan menyebabkan deposit tulang oleh osteoblast. Lesi sklerotik dapat kita jumpai pada pasien terutama yaitu adalah kanker prostat. Ini adalah gambaran radiologis lesi osteoblastik.
Di sini kita lihat terdapat peningkatan densitas tulang pada hasil pada hasil foto ronsen dan juga pada hasil CT scan. Untuk tipe yang ketiga yaitu adalah tipe campuran atau mixed type. Pada mixed type ini pasien kanker paru atau pasien kanker solid yang lainnya memiliki kedua gambaran osteolitik dan juga osteoblastik pada satu individu. Dan biasanya terjadi pada pasien dengan kanker payudara, gastrointestinal cancer, dan juga kanker yang squamous. Untuk diagnosis metastasis tulang dapat menggunakan beberapa modalitas imaging, yaitu seperti gambaran foto polos. Pada foto polos biasa memiliki spesifitas yang baik, tetapi sensitivitasnya sangat rendah, yaitu hanya 44 hingga 50%. Lesi litik pada pasien dengan metastasis tulang dapat dilihat apabila lesinya lebih dari 1 cm diameternya dan densitas tulangnya berkurang hingga 50%. Untuk pemeriksaan imaging yang lain yang memberikan gambaran yang lebih baik adalah CT scan yang memiliki sensitivitas 71 hingga 100%. Untuk penggunaan imaging MRI biasanya memberikan gambaran lesi metastasis yang baik pada metastasis vertebral. Dia memiliki sensitivitas 82 hingga 100% dan spesifitasnya 73 hingga 100%. Sedangkan penggunaan scan tulang atau scintigraphy tulang, dia memiliki sensitivitas yang tinggi tetapi spesifitasnya sangat rendah. Penggunaan imaging yang paling baik adalah penggunaan PET scan yang dapat mendeteksi tumor secara langsung dengan menilai aktivitas metaboliknya. Penggunaan PET untuk diagnosis metastasis tumor itu memiliki sensitivitas di atas 90% dan juga spesifitas di atas 90%. Tindakan diagnostik seperti biopsi tulang biasanya hanya dilakukan pada pasien dengan lesi tulang multiple dan tidak diketahui lokasi kanker primernya, sehingga membutuhkan diagnostik lebih lanjut. Sedangkan pada pasien yang memang memiliki riwayat kanker primer dengan metastasis tulang tidak diperlukan untuk konfirmasi dengan biopsi tulang. Untuk terapi metastasis tulang pada pasien kanker, untuk terapinya sendiri itu bukan tujuannya untuk kuratif, tetapi tujuannya adalah untuk mencegah progres penyakit dan sebagai terapi paliatif. Untuk terapi yang optimal ini membutuhkan kerjasama dari multidisiplin. Untuk pilihan terapinya sendiri berdasarkan dari beberapa parameter, seperti dari lokasi lesi tulangnya sendiri, apakah dia terlokalisir atau dia luas. Kemudian dari kondisi metastasis di tempat lain, dan juga dari riwayat pengobatan sebelumnya dan juga respon pengobatan sebelumnya. Selain itu dapat dilihat dari gejala dan juga status umum kesehatannya. Untuk pilihan terapi yang bisa kita berikan itu ada analgesik, radioterapi, bedah, dan juga terapi sistemik. Yang akan saya bahas lebih lanjut adalah mengenai bone targeted terapi, yaitu terutama bisfosfonat, yaitu asam salendronat. Ini adalah cancer pain management pada metastasis tulang. Pada pasien dengan nyeri ringan, kita bisa memberikan golongan NSAID. Pada golongan nyeri sedang, kita bisa memberikan opioid dengan potensi rendah seperti kodein, kemudian oksikodon atau tramadol. Pada nyeri yang tinggi, skala nyeri yang tinggi, kita bisa memberikan opioid potensi tinggi seperti morfin dan juga fentanyl, dan juga bisa diberikan kombinasi dengan terapi adjuvan yang lain seperti bone targeted agent dan juga kortikosteroid atau diberikan radioterapi. Opsi terapi bedah pada pasien dengan metastasis tulang itu tujuannya untuk mempertahankan mobilitas dan fungsi pasien serta mencegah untuk ancaman fraktur patologis, kemudian sebagai tata laksana pada pasien dengan kompresi saraf dan juga untuk stabilisasi pada pasien dengan fraktur patologis. Untuk indikasi radioterapi pada pasien metastasis tulang yaitu untuk nyeri tulang atau nyeri tulang yang terlokalisir akibat metastasis, kemudian juga untuk mengurangi risiko fraktur patologis dan juga kompresi dari spinal cord compression akibat invasi tumor. Pemberian dosisnya sendiri bisa diberikan secara multifraksi atau secara single dose radiation. Ini adalah contoh sistem skor Mirel yang dapat memprediksi fraktur patologis yang impending yang dinilai dari ukuran, dari lokasi, gambaran radiologisnya, dan juga derajat nyerinya.
Apabila pasien dengan skor MIRA lebih dari 8, berarti pasien memiliki risiko fraktur patologis sebanyak 15%. Sedangkan skor lebih dari 9 akan meningkatkan risiko fraktur patologis hingga 33% hingga 50%. Sehingga kita perlu memberikan rekomendasi untuk tindakan fiksasi atau tindakan bedah profilaksis pada pasien kanker paru dengan metastasis tulang yang memiliki risiko fraktur patologis yang tinggi. Untuk opsi treatment yang lain yaitu adalah bone targeted therapy. Yang digunakan yaitu adalah denosumab dan juga bisfosfonat. Denosumab merupakan antibodi monoklonal yang akan berikatan dengan rang ligan sehingga akan menyebabkan netralisasi dari aktivitas osteoklas sehingga menurunkan resorpsi tulang. Sedangkan pada bisfosfonat merupakan analog dari pirofosfat yang merupakan inhibitor alami untuk demineralisasi tulang. Bisfosfonat sendiri akan menyebabkan apoptosis dari osteoklas dan juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa bisfosfonat memiliki efek antitumor pada pasien kanker payudara dan juga kanker prostat. Untuk bisfosfonat sendiri dia terdiri dari 3 generasi yaitu 1 generasi, 2 generasi dan 3 generasi. Generasi ketiga yang paling sering digunakan adalah asam solindronat. Pemberian asam solindronat 4 mg yang diberikan secara infus lebih dari 15 menit itu telah disetujui sebagai terapi pada metastasis tulang pada pasien dengan kanker payudara, kanker prostat, kanker paru, dan juga pasien multiple myeloma dan kanker solid yang lainnya. Berikut adalah algoritma penggunaan bone targeted treatment pada pasien dengan metastasis tulang. Sini kita lihat apabila pasien mengalami metastasis tulang, baik dia yang multiple maupun yang oligometastatik, kita dapat memberikan bone targeted agent yaitu solendronat atau denosumab. Pemberian solendronat sebanyak tiap 3 minggu atau tiap 1 bulan, kemudian kita nilai evaluasi responnya. Apabila responnya complete respon atau partial respon, kita dapat memberikan asam solendronat setiap 3 bulan. Sedangkan pada pasien dengan oligometastasis, apabila pasien setelah diberikan solendronat selama tiap 3 bulan, kemudian pasien mengalami complete respon atau partial respon, kita dapat mempertimbangkan menghentikan sementara pemberian asam solendronat selama 24 bulan. Nanti dapat diberikan kembali apabila pasien mengalami progresif. Berikut adalah rekomendasi penggunaan bone targeted agent pada pasien kanker. Bone targeted agent harus segera dimulai pada saat sudah kita tegakkan diagnosis metastasis tulang. Dan direkomendasikan untuk menggunakan solendronat atau denosumab pada seluruh pasien kanker payudara dengan metastasis tulang baik pasien dengan gejala maupun tanpa gejala. Dan juga dapat diberikan pada pasien kanker prostat dan juga pasien kanker paru dan solid tumor lainnya yang diperkirakan memiliki angkatan hidup lebih dari 3 bulan. Rekomendasi yang lain adalah pemberian bisfosfonat dapat dihentikan sementara setelah 2 tahun pada pasien yang mengalami setelah 2 tahun pada pasien mengalami remisi. Untuk pemberian solendronat sendiri dapat dilakukan deeskalasi. Tadinya misalkan diberikan tiap 3 minggu atau 4 minggu, dapat deeskalasi menjadi tiap 12 minggu. Apabila pasien sudah mendapatkan terapi solendronat sebelumnya selama 3 atau hingga 6 bulan. Ya, saya akan membahas solendronate acid yang kita sering kenal dengan produk Zometa. Asam solendronat sendiri merupakan golongan bisfosfonat generasi 3 yang mengandung nitrogen dan memiliki efikasi pada seluruh tipe tumor solid yang lainnya dan juga pada pasien multiple myeloma. Asam solendronat memiliki potensi yang baik dan juga toleransi yang baik. Mekanisme aksi dari asam solendronat yaitu dia akan berikatan dengan matriks tulang yaitu hidroksiapatit dan menghambat pemecahan hidroksiapatit serta menyebabkan penekanan oleh resorpsi tulang akibat dari apoptosis dari osteoklas. Berikut adalah farmakodinamik dari asam solendronat. Jadi asam solendronat digunakan karena memiliki efek terhadap metastasis tulang, yaitu dia menghambat aktivitas osteoklas dan menginduksi apoptosis osteoblast sehingga akan menyebabkan inhibisi dari resorpsi tulang. Selain itu, dia juga dapat berikatan dengan hidroksiapatit
sehingga dia akan mengisi tulang yang telah terresorpsi. Efek yang lainnya adalah dia memiliki efek untuk terhadap level kalsium. Asam zoledronat dapat digunakan pada pasien dengan hiperkalsemia pada kondisi keganasan. Selain itu, asam zoledronat juga memiliki efek antitumor berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan pada pasien dengan kanker payudara dan juga kanker prostat secara in vitro. Penggunaan bisfosfonat untuk metastasi tulang dari kanker paru telah terdapat beberapa penelitian, yaitu suatu penelitian RCT yang membandingkan antara asam zoledronat dengan placebo pada pasien non-small cell dan juga small cell lung cancer. Di sini didapatkan bahwa penggunaan asam zoledronat pada pasien kanker paru dapat menurunkan risiko terjadinya SRA, yaitu sebanyak 38,9%. Sedangkan pasien yang tidak dapat asam zoledronat, angka kejadian SRA-nya lebih tinggi, yaitu 48%. Penelitian yang lain yaitu oleh Rosen juga melakukan studi pada 773 pasien dengan metastasi tulang pada pasien kanker paru dan tumor solid yang lain selain kanker payudara dan kanker prostat, yaitu menggunakan zoledronat 4 mg atau 8 mg yang diberikan setiap 3 minggu selama 9 bulan. Kemudian pasien ditawarkan untuk melanjutkan penggunaan asam zoledronat hingga 21 bulan. Sini dapatkan bahwa pada pasien yang mendapatkan asam zoledronat, dia angka kejadian SRA-nya lebih rendah dibandingkan placebo, yaitu 38% untuk zoledronat 4 mg, sedangkan pada placebo angka kejadian SRA-nya adalah 44%. Selain itu, penggunaan asam zoledronat pada pasien meta ke tulang akan menurunkan atau memperlama onset terjadinya SRA, yaitu selama 230 hari, sedangkan pada placebo onset SRA-nya adalah 163 hari. Kemudian studi lanjutan terhadap penelitian yang sebelumnya, yaitu untuk menilai efikasi dan safety dari penggunaan asam zoledronat jangka panjang, yaitu hingga 21 bulan pada pasien yang mengalami metastasis tulang. Di sini didapatkan bahwa pasien yang mendapatkan asam zoledronat akan mengalami SRA yang lebih sedikit pada saat 21 bulan penggunaan dibandingkan dengan grup kontrol. Dan asam zoledronat secara signifikan menunda terjadinya SRA dan menurunkan insiden tahunan SRA. Selain itu, untuk efek sampingnya sendiri dapat ditoleransi dengan baik. Sehingga pada penelitian ini disimpulkan bahwa asam zoledronat itu juga merupakan salah satu bisfosfonat yang pertama yang menunjukkan efikasi yang baik untuk penggunaan jangka panjang pada pasien kanker paru dan juga solid tumor yang lain. Ya, di sini kita lihat pada plot dapatkan bahwa terdapat manfaat yang berlebih dibandingkan penggunaan placebo pada pasien metatulang yang mendapatkan asam zoledronat. Pada penelitian yang lain yaitu untuk menilai penggunaan asam zoledronat terhadap angka tahan hidup pasien kanker paru dengan metastasis tulang. Di sini disimpulkan bahwa pasien yang mendapatkan asam zoledronat akan memiliki angka tahan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan kontrol. Sehingga sini kita simpulkan bahwa asam zoledronat dapat meningkatkan overall survival pada pasien kanker paru dengan metastasis tulang. Ya, di sini kita lihat bahwa pada pasien yang grup A yang mendapatkan asam zoledronat, median survivalnya yaitu lebih dari 500 hari. Sedangkan pada pasien grup B yaitu placebo, median survivalnya kurang dari 500 hari. Penelitian yang lain adalah tentang penggunaan asam zoledronat pada pasien metatulang dari kanker paru dan dihubungkan dengan peningkatan marker dari aktivitas osteoklas. Di sini pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan entelopeptid untuk menilai aktivitas osteoklas. Semakin tinggi aktivitas osteoklasnya, maka akan semakin tinggi kadar nilai entelopeptidnya. Di sini dapatkan penelitiannya adalah pada pasien dengan kadar entelopeptid yang lebih tinggi pada saat baseline itu berhubungan dengan peningkatan risiko skeletal related event, dan penggunaan asam zoledronat lebih bermanfaat pada pasien yang memiliki nilai baseline entelopeptid yang lebih tinggi dibandingkan pada pasien dengan entelopeptid yang normal. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada studi retrospektif ini dapatkan adanya hubungan yang signifikan antara asam zoledronat dengan peningkatan angka tahan hidup pasien dibandingkan dengan placebo pada pasien kanker
paru yang non-small cell dengan nilai enterobacter yang tinggi. Ya, di sini kita lihat bahwa pasien dengan nilai enterobacter yang tinggi terdapat perbedaan yang signifikan antara survival antara yang menggunakan asam slendronate dengan yang placebo. Selain itu kita juga lihat di sini proporsi pasien dengan lung cancer yang mengalami lebih dari satu episode SRA. Di sini didapatkan bahwa pasien yang menggunakan Zometa 4 mg atau 8 mg yang kemudian diturunkan dosisnya menjadi 4 mg, frekuensi SRA-nya jauh lebih rendah dibandingkan pasien yang menggunakan placebo. Untuk efek samping dari asam slendronate sendiri yaitu osteonekrosis dari rahang, toksisitas ginjal, dan juga hipokalsemia dan juga sindrom seperti flu. Untuk frekuensinya sendiri bervariasi dan sebagian besar memang bisa ditoleransi dengan baik. Yang mungkin kita perhatikan adalah sebelum penggunaan asam slendronate kita perlu mengedukasi pasien untuk menjaga kesehatan oral hygiene-nya, kemudian menilai fungsi ginjalnya, dan menilai kadar kalsiumnya apabila tersedia fasilitas. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.